Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikasih kopi padahal saya ngajuin sama suami no yang menjumlah sana belum salam no. Jumlah sana belum salam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul azam وجعل أمته راسة خير الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Umat Nabi bukan. Kalau kita umat Nabi jawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن قاد رحما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله. وقال سيدنا أبو بكر الصديق من أنفق درهما في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رفيقي في الجنة. وقال سيدنا عثمان من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد يوم وقعة بدر وهنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم manakahaha lidiniha razaqallahu malaha
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibil Bait, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Nur Alim sekeluarga, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan yuswa, dibarokahkan dunia wal akhirah. Dan yang saya hormati penata acara, penata waktu sekaligus MC, yaitu Bapak Mustami, Bapak Ustadz Mustamil. Dan yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus Al-Ustaz Komar, Al-Ustaz Abah Iyas, Al-Ustaz Suhendi, dan al-ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang saya hormati tim Hadroh Majelis Ta'lim Kofi, mudah-mudahan tim Hadroh Majelis Ta'lim Kopi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan eksistensi untuk syiar Islam di mana saja berada, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk semuanya tim Hadroh. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan banyak job apa job ya. Dan yang saya hormati ayahanda kami, alhamdulillah berada di tengah-tengah kami, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia wal akhirah. Dan yang saya hormati jamaah dari Majelis Ta'lim Masjid Nurul Hasanah, wabil khusus kepada DKM masjidnya dan para staf-staf DKM-nya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati jamaah Majelis Ta'lim Goir Al Barokah, hadir dari jamaahnya? Hadir nggak? Ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sama gua semua nih. Cuma ustadznya doang yang hadir. Yang saya hormati jamaah Majelis Ta'lim Goir Al Barokah, mobil khusus DKM-nya beserta staf-stafnya, mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, mobil khusus orang tua kita, sesepuh kita, Abah Su'eb, Abah Iyas, dan abah-abah yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu.
karena gua nggak tahu namanya. Calon abah enggak? Calon abah. Dan yang saya hormati para instansi pemerintah dari lurah sampai tingkat RT RW beserta staf-staf dan jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Ilahil Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan cucuran nikmat kepada kita semua, yakni daripadanya nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita semua alhamdulillah atas izin Allah, gerakan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita dan menunjukkan rasa tanda terima kasih kita kepada pemimpin alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama di majelis yang mulia ini, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu limpahkan, curahkan, sanjungkan sampai kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini menjadi umat yang terdaftar dalam lubuk hati baginda yang paling dalam beserta keluarga kita, yaitu yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata jamaah, ini yang ceramah si ganteng lagi, si ganteng lagi. Mending kalau begitu, ini yang ceramah si Beni lagi, si Beni lagi. Astagfirullahaladzim, kurang asem. Surga. Kalau kita menghormati, memuliakan orang alim, ini kata Nabi nih. Kata Nabi, gua hanya penyambung lidah. Paham nggak? Kalau kita mencintai orang alim, berarti kita mencintai Nabi. Kalau kita memuliakan orang alim, berarti kita memuliakan Nabi. Kalau kita benci sama orang alim, berarti kita benci sama Nabi. Paham gak? Kita sholat tunggang-tungging, benci sama ulama, benci sama kiai, benci sama ustaz, sama dengan dia benci sama Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cinta sama Nabi, cinta sama ulama, berarti kita cinta sama Nabi. Memuliakan ulama, berarti kita memuliakan Nabi. Benci sama ulama, benci sama Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yakin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sholat dari mana?
dari RT, dari lurah. Percuma kita sholat kalau masih ada rasa benci kepada para alim ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terusin. Belum juga dimulai. Mau keras apa mau lembek? Mana ibu-ibu nih? Mau keras apa mau lembek? Kalau keras dangdut dobrak. Kalau lembek ngondoi dulu. Mau keras apa mau lembek? Saya ngasih tahu, kalau ada penceramah yang keras, perhatikan. Ceramah keras jangan sampai menghilangkan kelembekan Nabi, jangan sampai menghilangkan kerendahan Nabi. Ceramah rendah, lembut, jangan sampai menghilangkan kekerasan Nabi. Paham? Jangan terus. Paham tuh, paham. Dengerin. Kita ceramah keras jangan sampai menghilangkan kelembutan Nabi. Ceramah lembut jangan sampai menghilangkan kekerasan Nabi. Ini ada dalilnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena iza rakiba ihmarat ainahu wa ala sawtuhu wastada bodobuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah, kalau ceramah, ihmarut ainahu, mata beliau merah, mata beliau merah. Jangan cuma taunya Nabi itu lembut. Ini ada dalil. Kalau Nabi khutbah, ceramah, ihmarut ainahu, kedua matanya merah. Wa ala sautuhu, suaranya keras, semakin tinggi, semakin memuncak. Wastada godobuhu, dan kemarahan beliau semakin tinggi, semakin memuncak. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan beliau memberitahu bahwa kita besok akan perang. Benar. Ya kalau misalkan Nabi ngomong sama sahabat, ngomongnya lembut. Keburu pada mati. Benar nggak? Banyak di zaman sekarang penceramah kiai para ustadz lembut, hatinya bengkok. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak yang lembut, hatinya julid. Kadang suka ngomong sama para kiai, sama para ustadz, sama para umaro. Saya suka ngomong begini, para kiai, para ustadz, marilah kita hidupkan majelis taklim, mari kita hidupkan mushola, mari kita hidupkan masjid. Jangan cari hidup dalam masjid, jangan cari hidup dalam mushola, jangan cari hidup dalam majelis taklim. Benar. Saya juga ngomong sama para umaro, hei para umaro, mari kita hidupkan wilayah, jangan mencari hidup dalam wilayah. Benar. Ini kadang-kadang jadi umaro cari hidup dalam wilayah, bukan menghidupkan wilayah, cari hidup dalam
wilayah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kiai, Ustaz, RT, RW nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Bagaimana waktu hidupnya, waktu di dunianya, cara memimpin wilayah, cara memimpin masyarakat, kiai dan ustadznya, cara memimpin umatnya yang berada di wilayahnya yang dia pimpin. Maka nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin yang ada di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana kalau misalkan nanti kita menjadi pemimpin selalu jadi omongan orang? Na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam ini, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau nggak salah yang ke-6 harinya ini, di saat sekarang ini. Tentunya kita semua sebagai umat Nabi, hamba Allah, beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, kita semua akan kedatangan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin jamaah Maulid rahimakumullah. Pernikahan adalah salah satu yang di dalamnya juga di dalam maulid Nabi. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa pernikahan salah satu termasuk yang berada di dalam maulid Nabi? Kalau Nabi nggak bakal nikah. Benar nggak? Kalau Nabi nggak ada, kita nggak bakal nikah. Pernikahan ini termasuk salah satu yang berada di dalam maulid Nabi. Benar nggak? Karena Nabi sendiri karena Nabi yang memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnah Allah, untuk mengikuti sunnah. Kenapa dibarengi dengan maulid Nabi? Karena salah satu pernikahan ini termasuk yang berada dalam maulid Nabi. Ada yang dilarang oleh Islam, oleh agama. Ada 7 pernikahan yang dilarang oleh agama. Yang pertama, nikah mut'ah. Tahu nggak nikah mut'ah? Yang pertama nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak. Apabila kontraknya sudah selesai, apabila kontraknya sudah habis, maka tidak ada yang namanya kata talak, tidak ada yang namanya kata cerai, tidak ada yang namanya pembagian warisan. Itu namanya nikah mut'ah. Yang kedua, nikah yang dilarang oleh agama, yaitu nikah sighar. Apa itu nikah sighar? Nikah yang dilakukan tanpa mahar, nikah yang dilakukan tanpa mas kawin. Itu dilarang oleh agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijah, itu maharnya, mas kawinnya 20 ekor unta. 20 ekor unta. Kalau satu untanya 90 juta kali 20 berapa? Berarti 1,8 miliar. Hebat nggak Nabi? Ini tapi umat Nabi banyak yang memberikan mahar mas kawin seperangkap alat sholat.
Nabi jangan dikira miskin. Nabi itu memberikan mahar di waktu menikahi Sayyidatina Khadijah, yaitu dengan memberikan mahar mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau satu ekornya 90 juta berarti 1,8 miliar. Padahal kalau kita memberikan mahar, laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi, itu fikih menerangkan hukumnya wajib dalam Al-Quran. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Kata Allah, berilah mas kawin atau mahar sebagai pertanda dengan kerelaan kita kepada calon istri. Itu Al-Quran yang memerintahkan. Walaupun mahar itu tidak termasuk rukun nikah, tapi ini Al-Quran yang memerintahkan. Jadi hukumnya wajib atas laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahinya, walaupun tidak ada bilangan harus berapa. Paham? Yang ketiga, nikah tahlil. Apa sih nikah tahlil? Kalau nikah tahlil itu ada seorang wanita, seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya, yang sudah ditalak 3, lalu dia menikah lagi, lalu dia minta cerai secepatnya supaya dia kembali kepada suami yang pertama. Itu namanya nikah tahlil. Nggak boleh begitu. Awas hati dengan putra-putri, dengan putri-putri kita nih. Ya, baru nikah minta talak, minta cerai, belum dipakai, belum dites. Dia memaksa kepada suaminya yang baru mohon diceraikan supaya dia bisa kembali ke suami yang pertamanya. Enggak bisa. Pernikahan semacam itu dilarang oleh agama. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, nikah masa idah. Apa sih nikah masa idah? Kalau si istri atau si perempuan mau dinikahi lagi, harus selesai idahnya dulu. Paham gak? Harus selesai idahnya dulu. Kalau kita punya anak perempuan baru bercerai dengan suaminya, belum lama kemudian jalan ke JB, dapat lagi cowok, nggak sabar, pengen secepatnya dinikahkan, tapi belum masa idahnya belum habis, belum bisa untuk melaksanakan pernikahan. Bagaimana hitungan masa idah? Sebagian ulama mengatakan masa idah itu begini, Pak. Kalau anak kita, putri kita sekarang diceraikan dalam keadaan suci, ini suci, lalu head, ini suci, yang ini head, yang ini suci, yang ini head, yang ini suci. Susah keterangannya. Jadi begini, kalau kita mempunyai putri yang dalam masa idahnya belum habis, kita hitung dari waktu perceraiannya dengan suaminya.
Kita tanya putri kita tanya anak kita, suami kamu waktu menceraikan kamu dalam keadaan haid apa dalam keadaan suci? Dalam keadaan suci. Kita hitung suci pertama. Ini suci pertama. Ini haidnya setelah suci lalu dia haid lagi. Ini haid. Ini haid. Ini suci lagi. Ini haid. Ini suci lagi. Ini haid. Supaya haidnya 3, sucinya 4. Paham nggak? Ini belum ada 3 bulan sudah dinikahkan lagi. Itu namanya kumpul kebo. Paham nggak? Kita tanya putri kita, waktu kamu dinikahi, waktu kamu diceraikan oleh suami kamu, dalam keadaan haid apa dalam keadaan suci? Dalam keadaan suci, ayah. Itu suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Haidnya 3, sucinya 4. Ada keterangan 3 bulan 10 hari yang bagus. Sebagian ulama banyak yang menerangkan, nah seperti ini. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima, nikah poliandri. Hebat nggak? Bapak-bapak paham nggak nikah poliandri? Nikah poliandri itu seorang istri yang mencari suami lebih dari 1, lebih dari 2. Ini bukan istri benar, bukan perempuan benar. Berarti dia mempunyai seksualismenya lebih tinggi dibanding wanita yang normal. Paham nggak? Bahaya wanita seperti ini. Kalau ada yang mempunyai suami lebih dari 1, 2, 3, dilarang oleh agama. Ini wanita yang sudah berlebihan, yang sudah seksualismenya berlebihan tinggi. Bahaya. Yang dikhawatirkan suami-suami orang, benar nggak? Bisa ditarik. Nah, kalau di zaman tahun 80 ke atas, kalau di dalam bar itu namanya hostess. Kalau di sawah besar itu namanya lonte. Kalau di kali jodoh itu namanya perek. Betul nggak? Jembatan Genit. Kalau di jembatan Genit itu namanya badak. Kalau bahasa Cinanya pecun. Apa pecun? Perempuan malam. Tahun 2000 ke sini banyak orang yang mengatakan jabrai. Sampai terakhir dongdok. Tahu dongdok? Digendong nyedot. Benar ya? Kalau ngomong dongdok daripada ketawa. Seger matanya. Dongdok digendong nyedot. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keenam, pernikahan yang dilarang oleh agama, nikah yang senasab, yang sedarah, dilarang oleh agama. Yang ketujuh, pernikahan yang dilarang oleh agama adalah nikah dengan non-muslim, bukan yang seagama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada hadis Nabi mengatakan, ini wabil khusus kepada para pemuda yang belum mempunyai istri. Kepada para pemuda yang belum